Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah iftah lana, ya Alim alimna. Allahumma iftah lana babur rahmatika wa anshur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat jasmani rohani sehingga kita bisa berkumpul di aula KUA Kecamatan Citangkil ini dalam rangka bimbingan perkawinan seperti itu. Salawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau ini merupakan suri tauladan kita dan kita pun selaku umatnya mengharapkan syafaatnya hingga yaumil qiyamah. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebelum masuk ke pembahasan mengenai perkawinan ya, saya mau menyampaikan bahwasannya kegiatan bimbingan perkawinan atau penataran seperti itu ya merupakan program yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Namun memang pelaksanaannya itu dilaksanakan melalui kantor urusan agama ini karena memang sejalan dengan fungsi dari layanan KUA itu sendiri, yaitu melayani pelayanan nikah ya, seperti itu. Dan tentunya di dalam kegiatan bimbingan perkawinan ya, pranikah ini akan membahas bagaimana sih membangun rumah tangga sakinah mawaddah warahmah itu seperti yang kita harapkan ya Bapak Ibu sekalian. Baik, jadi maka saya harap Bapak Ibu bisa mendengarkan atau bisa istilahnya bisa mengambil ilmu ya, ilmu yang baik dari kegiatan ini. Nanti ada dua yang masuk ya, pertama ini dari penyuluh, kemudian nanti dari ada Bu Bidan yang masuk ya, karena Bu Bidan belum masuk jadi saya dulu yang masuk seperti itu. Baik, langsung saja ya Bapak Ibu sekalian. Sebelum membahas lebih jauh, saya mau bertanya dulu, pernikahan itu apa? Pernikahan saja itu apa? Pernikahan itu adalah akad atau ikatan ya. Jadi karena pernikahan ini adalah dikatakan sebagai mitsaqon ghalidhon atau ikatan, akad yang kuat, akad yang suci, akad yang agung. Makanya kenapa pernikahan itu sakral ya. Dan tentunya ya di dalam tadi yang dikatakan mitsaqon ghalidhon itu ikatan yang kuat, yang suci itu tentunya ikatan itu dijalin bukan lagi dengan pasangan, bukan lagi dengan keluarga pasangan, bukan lagi dengan saudaranya, temannya, kerabatnya, sahabatnya, tetapi langsung dengan Allah seperti itu. Maka dalam menjalani kehidupan pernikahan itu harus terus dibarengi dengan belajar dan belajar. Karena belajar itu tidak mati di tingkat SMA saja, tidak mati di tingkat universitas saja. Belajar mah terus sampai mati kan Bapak Ibu ya? Iya, sampai ke liang kubur kan, ibaratnya seperti itu ya. Karena kalau kita belajar ya nggak ada matinya gitu, nggak ada ujungnya. Belajar mah harus terus seperti itu. Dan tentunya dalam membina keluarga, dalam membina rumah tangga, itu harus disertai belajar. Dan semoga nanti dari sini ada sedikit bekal ilmu ya, seperti itu Bapak Ibu ya yang didapatkan. Kemudian Allah itu berfirman ya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kata Allah, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya itu Dia menciptakan untukmu pasanganmu supaya kamu tuh merasa tenang, litaskunu, merasa tenang kepadanya, kemudian menjadikan di antaramu itu rasa cinta mawaddah, kemudian warahmah dan kasih sayang. Jadi memang yang kita maukan dari kehidupan pernikahan itu adalah sakinah mawaddah warahmah, ya kan ya Bapak Ibu ya. Seperti kalau kita kalau kondangan ke teman, semoga sakinah mawaddah warahmah ya, kan seperti itu ya. Jadi maka
di sini kita akan membahas bagaimana sih mewujudkan sakinah mawaddah warahmah itu. Kemudian tujuan pernikahan. Nah, ini harus diketahui dulu tujuan pernikahan yang sebelum nikah. Tujuan Bapak Ibu sekalian untuk menikah itu apa? Yang diketahui saja deh. 1. Betul, itu yang paling utama untuk ibadah. Kemudian yang kedua untuk meneruskan generasi atau memperoleh keturunan ya. Dan sisanya ya untuk menyatukan dua insan Bapak Ibu ya kan, untuk menyatukan dua cinta, dua perasaan. Ya, waalaikumsalam Ibu. Saya sambilan aja ya. Iya, betul. Ya, jadi sebelum menikah itu Bapak Ibu sekalian harus diniatkan bahwasannya menikahnya itu adalah untuk tujuan ibadah. Supaya apa? Supaya kehidupan pernikahan nanti yang dibina, kehidupan pernikahan, berkeluarga nanti yang dijalani itu akan Allah ridhoi, akan Allah selalu berikan rahmat di dalamnya, seperti itu. Ya, karena kan dalam kehidupan pernikahan itu antara suami dan istri dari segala sisinya itu adalah ibadah. Pertama, misal kayak nyiapin makanan ya Bu ya, nyiapin makanan suami ibadah, makan di satu piring ibadah, suap-suapan ibadah, minum di satu gelas saja ibadah. Kemudian apa lagi? Nyisirin rambut suami, nyisirin rambut istri itu ibadah. Pelukan, gandengan tangan semuanya ibadah. Tetapi catatannya setelah menikah, kalau belum menikah belum boleh ya, belum boleh. Terus di warning tuh gak boleh kalau belum menikah ya, karena belum sah. Kemudian ya tentunya dari kehidupan itu kita kan menginginkan kebaikannya, seperti yang tadi kita harapkan bahwasannya dalam kehidupan pernikahan itu kan ingin sakinah, mawaddah, warahmah. Sekarang kita bahas satu dulu, sakinah. Apa itu sakinah? Ketenangan, rasa aman, rasa damai, rasa nyaman. Kemudian apa lagi? Rasa tentram. Dan kira-kira bagaimana sih supaya adanya rasa aman, supaya ada rasa nyaman, kemudian supaya ada rasa tentram di antara pasangan suami istri itu? Maka kata Rasul, sebaik-baik dari kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Maka ketika ada nanti yang tidak baik kepada keluarganya, maka itu adalah kebalikannya, yaitu seburuk-buruknya orang. Maka kita harus baik terhadap keluarga kita. Dan kemudian apakah keluarga sakinah itu yang tidak akan ada masalah dalam kehidupan rumah tangganya? Tidak, ya kan? Karena kan kita hidup itu pasti akan selalu diliputi masalah, selalu diliputi ujian, cobaan, ya kan? Kita akan terus diliputi itu sampai dengan kita itu bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka dari adanya keluarga sakinah mawaddah warahmah itu, jadi bagaimana kita itu bisa untuk menangani masalah, menghadapi ujian, cobaan itu supaya antara pasangan suami dan istri itu tidak ibaratnya tidak saling bertolak belakang seperti itu. Jadi harus sama-sama bersatu, ya. Karena memang kan tujuannya ingin dicapai bersama, maka ya usahanya harus dilakukan bersama seperti itu ya. Kemudian mawaddah. Mawaddah itu adalah rasa cinta. Dan rasa cinta itu apakah hanya dengan ucapan aku cinta kamu, I love you, apakah hanya seperti itu? Tidak kan ya? Namanya cinta kan harus diwujudkan ya. Dan bagaimana cara mewujudkan cinta itu? Ya, dari satu perhatian, saling memahami, saling menghargai, dan saling mengupayakan satu sama lainnya, seperti itu ya. Dan tadi itu ada saling memahami. Kenapa ada kata saling memahami untuk mewujudkan cinta itu? Karena kan bapak dan ibu ini kan berbeda. Bapak dan ibu ini kan berbeda, dari keluarga yang beda, dari latar pendidikan yang beda.
latar pertemanan, persahabatan, kemudian apa lagi? Saudara yang berbeda, ya kan? Semuanya berbeda. Kemudian Allah dengan rahmatnya mempertemukan Bapak Ibu sekalian yang kemudian untuk dijadikan pasangan. Dan dari saling memahami itu, Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui bahwasanya kan karena ada tadi perbedaan itu. Pertama, dari segi otak nih Bapak Ibu sekalian ya. Di dalam otak laki-laki dan perempuan itu bentukannya sama, strukturnya sama. Tetapi memang ada beberapa perbedaan. Satu, ada namanya di dalam otak itu bagian namanya corpus callosum. Nah, corpus callosum ini Bapak Ibu sekalian, antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Kalau perempuan, dia itu cenderung bentuknya lebih tebal 30%. Makanya kenapa perempuan itu multitasking. Dia itu bisa mengerjakan beberapa pekerjaan dalam satu waktu. Itu hebatnya perempuan, Pak. Hebatnya perempuan. Mampu mengerjakan beberapa pekerjaan dalam satu waktu. Entah itu nanti sambil nyuci piring, sambil masak, sambil nganin cucian ya Bu ya. Sambil entah itu nyapu sedikit-sedikit, sambil bikinin kopi suami ya kan. Itu bisa dilakukan dalam satu waktu. Itulah keistimewaannya perempuan. Dan kalau di laki-laki itu bentuk corpus callosumnya itu dia cenderung lebih tipis 30%. Nah, makanya kenapa ketika laki-laki itu dia sedang mengerjakan pekerjaan di depannya, Bu, kalau dia sudah berkutatnya itu lebih di atas 10 menit, maka biasanya mulai fokus, mulai konsentrasi. Dan di saat mulai fokus, mulai konsentrasi, itu pendengarannya biasanya menurun. Makanya kenapa kalau misalkan laki-laki itu lagi fokus sama kerjaannya, dipanggil juga kadang nggak kedengeran. Ya kan? Mungkin dipanggil 3 kali baru tuh nyaut. Ya kan itu. Jadi dari situ kita harus dipahami. Kalau misalkan nanti dipanggil, ayah nggak nyaut sekali, ayah panggil 2 kali nggak nyaut, panggil 3 kali sambil marah-marah, ya kan? Ayah dipanggilin dari tadi, kan gitu kan masih kesel ya. Nah itu harus dipahami. Oh berarti dia nggak nyaut karena tadi corpus callosumnya lebih tebal, dia mudah konsentrasi dan mudah fokus. Dan kalau udah fokus, udah konsentrasi, pendengaran menurun. Nah sebenarnya hal-hal seperti itu perlu untuk dipelajari ya, karena itu membentuk pola perilaku, watak, sikap. Jadi ketika nanti mengarungi kehidupan keluarga, mengarungi kehidupan pernikahan, ketika nanti ada sesuatu ya, baik dari istri, baik dari suami yang kita itu nggak suka, maka kita tuh sudah punya ilmunya. Oh suami saya kayak gini karena oh ya kan saya waktu itu pernah baca begini-begini. Nah akhirnya kan dipahami seperti itu. Makanya tadi kata saya ingatkan bahwasannya terus belajar, terus meskipun sudah menikah belajar terus untuk memahami pasangan ya kan, seperti itu. Dan memang sangat penting sekali untuk mempelajari ilmu-ilmu psikologi seperti tadi ya, perbedaan otak perempuan, perbedaan otak laki-laki, karena itu tadi mempengaruhi perilaku, pola sikap dan lain sebagainya seperti itu ya. Kemudian tadi saling menghargai, karena tadi adanya perbedaan ya. Nah kita saling menghargai, jadi kita nggak boleh egois ya kan? Iya, kita kalau pengen menang sendiri susah. Api sama api ya jadinya meleduk kan ya. Iya, nanti jadinya bukan harmonis, bukan sakinah mawaddah warahmah, tapi cerai nanti. Makanya apalagi di zaman sekarang ini ya, kasus perceraian itu sudah sangat ya banyak ya Teh ya. Kayaknya semoga Bapak Ibu sekalian yang di sini Allah kasih rahmat berupa saling setia ya kan, saling sayang, saling cinta, kemudian Allah berikan selalu jalan keluar ketika ada masalah ya Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu perlu diketahui bahwasannya gaya komunikasi antara laki-laki dan perempuan juga berbeda. Kalau perempuan itu dia komunikasinya per hari itu 20.000 kata. 20.000 kata, sedangkan laki-laki cuma 7.000. Makanya kenapa perempuan tuh banyak ngomongnya ya Bu ya. Ya, jadi nanti kalau sudah menikah ya, istri banyak ngomongnya itu jangan heran. Karena memang sudah kodratnya seperti itu ya.
sudah sunnatullah lah ibaratnya seperti itu. Jadi makanya dipahami ya. Jadi misalkan lagi ngoceh-ngoceh kan ngoceh banget kan. Menang sih, waduh, kan nanti itu menimbulkan sakit hati bagi istri kan. Jadi makanya harus dipahami. Kalau banyak ngomongnya udah biarin, dengerin aja. Karena emang udah fitrahnya perempuan banyak ngomongnya. Malah justru kan lebih serem kalau perempuan diam aja. Perangat-perangut diem aja di rumah, diajak ngobrol diem aja. Itu kan yang lebih ditakutin kan. Iya, apalagi suami, apalagi kalau ngebujuk cewek itu biasanya susah kan. Iya kan, iya. Ngebujuk wanita itu luar biasa, harus penuh perjuangan ya. Kemudian kata Rasul nih, seorang mukmin itu tidak boleh membenci mukmin. Artinya laki-laki itu tidak boleh membenci perempuan. Suami tidak boleh membenci istri. Jika suami itu tidak menyukai satu sifat dari istri, maka harusnya suami ini ridho dengan sifatnya yang lain. Karena kadang kan kita itu satu kesalahan menutup 1000 kebaikan. Nah, itu. Jadi makanya ya kita itu harus menjadi pribadi yang bijaksana. Ya, terhadap istri tidak boleh egois. Kemudian kepada suami ya jangan marah-marah aja lah, seperti itu ya istilahnya. Kalau misalkan ada masalah, nah ini. Ketika ada masalah antara laki-laki dan perempuan itu cara penanganannya berbeda. Kalau laki-laki itu dia cenderung ketika ada masalah mencari solusinya itu dari dirinya sendiri. Jarang cerita, jarang curhat sana sini. Pokoknya kalau ada masalah dia biasanya ngerenung aja sendiri gitu. Ya, iya, entah itu misalnya sambil ngopi gitu kan, duduk di teras atau sambil nonton TV padahal mungkin matanya menatap ke TV tapi otak pikirannya tuh entah kemana tuh kan, memikirkan masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan yang sangat kompleks itu ya kan. Iya, entah itu dari kerjaan, entah itu ceweknya ngambek ya kan, macam-macam pokoknya. Jadi laki-laki tuh memang luar biasa, harus sabar. Dulu kecil dimarahin sama ibunya, mulai besar pas sekolah dimarahi gurunya, pas sudah nikah tuh dimarahi sama istrinya. Makanya laki-laki itu harus banyak sabarnya. Tempatnya salah ya. Iya. Tempatnya salah. Aduh, makanya banyak bersabar lah ya Bapak. Kemudian tadi itu ya, perempuan itu komunikasinya 20.000 kata, kemudian laki-laki itu cuma 7.000 kata. Jadi makanya Bu, kalau misalkan nanti Ibu misal ada lagi masalah lah gitu ya, kemudian pengen nih cerita ke suami. Karena kan kalau udah nikah yang jadi temannya kita suami, yang jadi sahabatnya kita suami, yang jadi sandarannya kita suami. Makanya suami harus siap siaga pokoknya ya, harus siap siaga. Jadi nanti ketika misal Bu, Ibu kan namanya perempuan kalau ada masalah pasti pengennya dikeluarkan. Beda sama laki-laki tadi ya. Kalau laki-laki kan dia cenderung diam, merenung, mencari solusinya sendiri. Kalau perempuan ketika dia ada masalah, dia cenderung itu harus dikeluarkan, harus diluapkan dulu itu bentuk masalahnya seperti apa. Ya. Dan terkadang dia bisa menemukan solusinya itu, perempuan itu, ketika dia sudah mengeluarkan masalahnya. Ya. Nah, Bapak, kalau misalkan nanti istri itu kelihatannya mau cerita, mau curhat sama masalah-masalahnya itu, entah di kantor, entah di keluarga, entah teman, sahabat dan lain sebagainya, maka ditanya dulu, kamu butuh solusi atau cuma mau dengerin gitu. Nah ya, karena kadang laki-laki itu Bu, kalau misal dia diajak ngobrol, kemudian ditembak jebret langsung dimintai solusi, itu terkadang dia kewalahan. Karena tadi dia itu harus mencari harus merenung dulu gitu untuk mencari solusinya seperti itu. Maka nanti kalau misalkan istri Bapak kelihatan mau cerita, mau curhat lah gitu sama keresahan hatinya, kan tanya dulu butuh solusi nggak gitu atau cuma mau dengerin. Oh nah nanti karena istri udah tahu, oh suami ini kalau misalnya lagi komunikasi langsung kayak gini nggak bisa langsung dimintai solusi, nah bilangnya cukup didengerin aja. Karena perempuan itu kan biasanya butuh didengar, ya kan? Perempuan tuh butuh didengar karena memang antara pikiran dan hati itu, karena manusia perasa ya, jadi segala-gala itu dirasa seperti itu ya.
Kemudian tadi kan mawaddah ya, cinta. Jadi harus diwujudkan dengan saling memahami, saling mengerti. Kemudian apa lagi? Saling menghargai dan saling mengupayakan. Nah ini, saling mengupayakan. Bapak Ibu kan ingin menuju kehidupan sakinah mawaddah warahmah. Jadi yang mewujudkan itu harus dua-duanya berjalanan terus, berdampingan. Jangan hanya di satu sisi, ya. Jangan cuma istrinya aja yang perhatian, tetapi suaminya ya begitu. Masa bodoh, ya. Jangan cuma suaminya aja yang ngehargain, tapi istrinya masa bodoh. Pokoknya harus sama-sama, harus saling. Pokoknya kalau udah menikah itu segala-galanya harus saling. Ya, harus saling. Harus itu. Kalau enggak, ya nanti akan menimbulkan komunikasi yang buruk. Ya seperti itu. Kemudian ada lagi nih Bu. Kalau nanti ibu nih Pak, kan namanya perempuan ya gampang merajuk ya. Kalau misalkan nanti di rumah perengat-perengut, diem aja gitu kan, diajak ngomong. Ketika nanti ada masalah, solusinya tolong tanyakan itu 3 kali. Tanyanya itu. Kadang kan kita, misal istrinya lagi gitulah, lagi perengat-perengut gitu. Sayang kamu kenapa? Kan pasti cewek itu gengsinya luar biasa. Pasti jawaban pertamanya enggak apa-apa. Kan gitu kan? Ya enggak tuh? Kan pasti. Iya, pasti selalu jawaban pertamanya itu enggak. Nah, maka suami ini harus menanyakan sampai 3 kali. Ketika pertanyaan pertama tadi nanya, sayang kamu tuh kenapa sih? Kayaknya dari tadi diem aja, dari tadi perengat-perengut aja. Aku ada salah? Enggak. Nah udah, oh ya udah, tinggal dulu. Entah itu 5 menit, 10 menit, kasih jeda. Ya, kasih jeda dulu. Tapi jangan ditinggal. Tanyain lagi. Ini kadang kan udah nanya sekali, ya udah ditinggal pergi. Ya kan? Terus yang kedua ditanyakan lagi 2 kali tuh. Kamu masih marah ya sama aku? Kamu marah? Aku ada salah apa? Ini ya, gitu ya. Terus dikata istrinya, enggak, siapa yang marah sama kamu? Kan pasti gitu. Ada aja alasan ngelesnya itu. Padahal kan kalau dirumus wanita itu enggak itu bisa iya bisa enggak. Ya rumit ya. Harus dipahami ini Bapak sekalian. Iya. Kemudian udah nanya, udah jawab tadi enggak, siapa juga yang marah sama kamu? Udah, oh ya udah, tinggal dulu. Kasih jeda lagi 5 menit, 10 menit. Kemudian samperin lagi sambil dipeluk. Aku minta maaf ya, biasanya dia sudah mulai terbuka. Ya aku kan, kamu kan kayak gini, akunya kesel ini, nah gitu. Jadi pokoknya kalau nanti istri itu merajuk, ngambek, kesel, lagi marah-marah, itu atau lagi diem aja, maka bujuknya tolong sampai 3 kali. Karena biasanya meskipun istri jawaban pertama tadi pasti ditanya enggak, siapa juga yang marah sama kamu, ya udah kan pasti tinggalin. Itu dalam hati istrinya mah, cepetan tanyain lagi, ayo tanyain lagi gitu. Jadi pengen ditanya terus, ya kan? Dari 3 kali tetap enggak ini. Waduh. Itu mah harus dibawa ke toko emas Pak. Ya, harus dibawa ke emas. Aduh, ya pokoknya gitulah ya. Nah, kemudian tadi yang saya katakan ya. Jadi di dalam tubuh kita ini Bapak Ibu sekalian, itu kan penuh sama energi. Dan di dalam otak kita ini yang membentuk pola perilaku, pola sikap, pola watak, itu ada dinamakan baterai. Nah baterai ini itu kan harus dicas. Dicasnya dengan apa? Love language atau bahasa cinta, bahasa kasih sayang. Kan ada 5 tuh. Ada apa tuh Teh? Act of service, pelayanan ya kan. Kemudian ada word of affirmation, kata-kata pujian, kasih sayang, cinta ya kan. Kemudian ada lagi apa namanya, physical touch, suka digandeng, suka dipeluk, suka dicium gitu kan. Kemudian ada lagi quality time ya kan, suka menghabiskan waktu bersama. Kemudian yang terakhir, yang kelima ada receiving gift ya, kasih hadiah. Nah, jadi di antara laki-laki, perempuan, pokoknya pasangan lah Bapak dan Ibu nih, itu baterainya kan 5. Nah, ini ada posisinya masing-masing, 1, 2, 3, 4, 5. Dan ini antara pasangan Bapak dan Ibu ya, itu berbeda. Mungkin di posisi Ibu yang pertama itu physical touch, baterai pertamanya.
Makanya kenapa ketika nanti suaminya jarang peluk, jarang gandeng-gandeng, jarang cium, jadi nanti si dalam otak istri itu karena baterai pertamanya physical touch, jadi dia langsung nembak atau langsung apa namanya, ya atau nggak menyimpulkan ya bahwasannya oh dia tuh nggak sayang sama saya, dia tuh nggak cinta sama saya, kenapa saya nggak pernah dipeluk ya, kenapa saya nggak pernah dicium ya, kenapa saya nggak pernah digandeng, kan gitu kan. Nah padahal baterai pertama dari suami ini, misal contoh kayak receiving gift atau kasih hadiah gitu kan, entah hadiahnya bisa berupa bentuk barang, entah hadiahnya bisa berupa bentuk makanan, minuman yang disukai sama istri kan. Nah itu harus dilihat. Mungkin nanti setiap bapak pulang kerja selalu bawain makanan kesukaan istri, bawain bakso, mie ayam, martabak, nasi goreng, sate, apalagi bu, seblak, ya. Jadi hal-hal seperti itu sebenarnya mungkin kan terlihatnya sepele ya, buat apa sih gitu, kayak gitu doang. Tetapi itu sebenarnya penting untuk menjaga keharmonisan antara suami dan istri. Kan kita kan pengen bukannya punya suami yang punya pasangan, bersama pasangan tuh harmonis seperti itu kan ya. Jadi makanya diwujudkan tadi harus sama harus saling memahami, saling mengerti, saling apalagi tadi menghargai dan saling mengupayakan. Kemudian Bu dokter udah datang. Kemudian ada rohmah. Rohmah itu adalah kasih sayang. Kasih sayang ini bentuknya adalah ketika kita itu ada salah, maka nanti pasangan itu jangan langsung menjudge kita. Jadi pasangan tuh harus merangkul. Jadi rumah itu yang di dalamnya ada suami istri, jadikanlah itu sebagai tempat terbaik ketika kita pulang. Ketika kita ada masalah, kita pulang. Nah ini adanya suami, adanya istri itu untuk menjadi tempat pulang pasangan, ya kan? Untuk menjadi tempat pulang pasangan. Jadi makanya harus apa ya? Kita harus bisa untuk merangkul pasangan kita, apapun yang terjadi, ya. Kemudian kata Rasul, orang-orang yang penyayang itu akan disayangi oleh Allah. Maka ketika nanti di dalam rumah tangga itu semuanya penuh dengan kasih sayang, ya, suaminya sayang ke istri, istrinya sayang ke suami, maka Allah terus akan memberikan rahmatnya tuh, entah nanti entah lewat ekonomi, ya kan, Allah lancarkan rezekinya, Allah mudahkan urusannya, ya kan. Kemudian bisa juga rahmat yang diberikannya. Udah datang Bu? Oh ya, bentar lagi ya Bu ya, sebentar lagi. Kemudian entah itu berupa dikaruniai anak yang soleh dan solehah, ya kan. Nah itu, jadi pokoknya intinya sih sebenarnya di dalam rumah tangga itu satu kuncinya komunikasi, itu paling penting. Pernah dikatakan bahwasanya 70% atau 90% di dalam kehidupan rumah tangga itu isinya ngobrol. Obrolan yang nggak penting itu jadi penting. Untuk apa? Untuk menjaga antuk ya. Ini ada minum. Soalnya kita nggak ada MBG ini. Kita disuruh puasa. MBG-nya lagi di SD di sana. Biasanya sih ada kue ya. Habis kerja kah? Enggak. Oh. Kalau kerja full time. Oke. Tadi sampai mana? Oh apa? Sampai mana tadi? Astagfirullah. Ya, jadi komunikasi itu yang paling penting. Kedua, saling memahami, saling mengerti untuk mewujudkan cinta. Dari mana? Dari banyak belajar. Dua-duanya harus belajar, jangan hanya satu aja yang belajar, semuanya ya, supaya saling support. Bagaimana sih pola sikap wanita, bagaimana yang laki-laki, itu semua harus dipelajari. Ilmu psikologi itu sebenarnya penting, Pak. Karena untuk memahaminya itu, untuk memahami sikap perilaku kita.
yang kadang mungkin kita tidak bisa mengerti kenapa dia bisa begitu, kenapa dia bisa begitu, kenapa dia nggak ngertiin saya, kenapa dia begini ya. Nah, itu bisa ditemukan jawabannya itu melalui ilmu-ilmu psikologi seperti itu ya. Pokoknya kuncinya komunikasi, saling menghargai, saling memahami, saling mengupayakan, dan satu lagi saling menyayangi, dilindungi, dijaga, kemudian dirangkul ya. Sebentar lagi deh, satu lagi deh tentang fikih pernikahan ya. Sudah belajar fikih pernikahan belum? Nanti pulang dari sini saya pesan untuk pelajari fikih pernikahan, karena itu sangat penting sekali ketika menghadapi kehidupan rumah tangga nanti. Sebentar lagi ya Bu ya. Please. Oke. Kagol. Satu lagi aja. Oke. Ini yang penting. Lanjut ya. Apa tadi? Ya, fikih pernikahan. Dan kedua tadi ilmu-ilmu tentang psikologi laki-laki dan perempuan. Pokoknya itu titip aja. Itu pelajari ya. Karena insya Allah itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Karena kan kita ini kan akan mengaruhi kehidupan. Namanya kita akan mengaruhi kehidupan, kita kan harus bawa bekal. Bekalnya apa? Ilmu. Ya. Jadi harus belajar dan belajar. Fikih pernikahan. Bagaimana niat itu mandi besar. Mandi besar kan kalau perempuan ada 4 ya. Haid, mandi junub, nifas, satu lagi apa ya? Apa tuh ya? Lupa saya, astagfirullah. Apa 3 ya? Ya pokoknya yang penting aja dulu nih. Haid itu sudah pada bisa kan ya Ibu ya? Dites. Betul. Bismillah. Nah itu niatnya. ya haid dulu deh, haid. Nah, Mengulas ulang aja. Nawaitu ghusla liraf'il akbari mau minal haidi anil haidi, nggak apa-apa. Iya harus. Nah kan untuk merujuk kita tuh niat mandinya untuk apa kan gitu. Jadi supaya lebih spesifik mandinya untuk apa ya. Kalau untuk haid nawaitu ghusla liraf'il hadatsil akbari minal haidi atau anil haidi fardal lillahi ta'ala. Nah kemudian mandi junub nih, udah belajar belum? Dah, coba nawaitul liraf'il akbari. Boleh, tapi lebih bagusnya, lebih afdolnya dikasih anil junubi atau minal janabati. Ya, bisa pakai anil, bisa pakai minal. Tapi ini kalau pakai minal redaksinya minal janabati. Kalau pakai anil junubi. Ya beda ya. Nanti itu bisa dilihat aja ya di Google. Kalau yang belum hafal dihafalkan, dipelajari ya. Coba ulangin lagi ya. Nawaitu ghusla liraf'il hadatsil akbari minal janabati. Ya, minal janabati fardhol lillahi ta'ala. Ya itu harus dipelajari tuh, fikih-fikih kayak gitu. Itu penting soalnya, ya. Kemudian kamu ngulas aja lagi ya, rukun nikah itu ada 5 ya. Apa tuh? Calon, ya, pria wanita, kemudian wali, saksi, dan ijab. Dan di ijab qabul ini Bapak Ibu sekalian, saya katakan bahwasannya waktu yang paling mustajab. Waktu yang mustajab. Mustajab itu apa? Doa kita langsung didengar oleh Allah. Waktu terbaik untuk berdoa lah seperti itu. Kenapa? Karena di saat ijab qabul itu yang menyaksikan Bapak nanti ijab qabul tuh bukan lagi orang yang ada di situ, bukan lagi pasangannya, bukan lagi saudaranya, keluarganya, temannya, sahabatnya, tetapi juga para malaikat nanti ikut hadir menyaksikan Bapak ketika ijab qabul. Ya, makanya ijab qabul itu prosesi yang sangat sakral ya kan? Ya, tidak boleh main-main. Maka nanti itu lafaz ijab qabulnya mohon untuk dihafal, dilancarkan ya. Jangan sampai terbata-bata, apalagi sampai ngeblank. Karena kan biasanya mungkin di rumah udah pede kan, udah hafal, udah lancar, ngebut. Nanti giliran udah di tempat kan banyak orang grogi.
udah hilang itu hafalan itunya, apa lafaz ijab qabulnya ya. Pokoknya nanti itu diingat-ingat, dihafalkan, diulang-ulang ya, sehari 100 kali itu. Sambil ngaca. Saya terima nikahnya, gitu ya. Oke. Kemudian ada hak dan kewajiban. Nah ini yang penting dipelajari juga. Ini masuk dalam fikih pernikahan. Bagaimana hak istri, bagaimana hak suami, bagaimana kewajiban terhadap istri, bagaimana kewajiban terhadap suami. Ya, kewajiban suami satu yang paling penting adalah betul menafkahi atau memberi nafkah. Ya, kalau tidak menafkahi dosa. Nafkahnya itu bisa nafkah apa? Nafkah lahiriah, nafkah batiniyah. Lahiriah itu berarti sandang, pangan, papan. Itu harus dinafkahi oleh suami. Wajib. Nah, wajib ya. Ini hukumnya bukan cuma harus, tapi ada label wajibnya. Wajib itu kalau tidak ditunaikan akan mendapat dosa. Nah, maka supaya nanti kehidupannya dipenuhi dengan rahmat, dipenuhi dengan ridha Allah, maka suaminya nih sebagai garda paling utama kan keluarga, sebagai pemimpin keluarga. Nah, maka dari suaminya nih, ya siap ya, siap. Insya Allah nanti semuanya dilancarkan rezekinya, amin. Jadi biar semua terpenuhi, sandang pangan papan semua terpenuhi. Kemudian membimbing keluarga, nah ini yang penting. Laki-laki juga harus terus belajar, baik belajar agamanya maupun ya hal-hal yang umum. Karena nanti kan akan menjadi pemimpin keluarga, ya akan membimbing ya kan. Kalau nanti misal istri salah, diluruskan dibimbing. Anak salah, diluruskan dibimbing, ya kan? Ya makanya ini jadi suami itu wah tanggungannya luar biasa berat sekali. Kalau istri taat aja sama suami, beres ya kan? Ya. Kalau suami itu wah kompleks sekali. Semua menjadi tanggung jawabnya, ya. Kemudian ya tadi tanggung jawab lahir dan batin ya. Kemudian kewajiban istri apa? Taat sama suami. Nah, tapi ada ininya garis bawahnya. Menaati suami itu kalau suaminya tidak menyimpang dari ajaran agama, dari ajaran Islam. Kalau sudah menyimpang misalkan bisa bahasa Jawa Cirebon kan? Saya. Nah, mas manakah berasa was Allah kita lagi ada duit. Terus nyolong beli manakah? Nah, itu kan enggak boleh. Ya itu sesat itu. Ya, mentang-mentang harus taat sama suami, hal-hal yang bersifat buruk dilakukan tidak boleh. Taatnya kalau dalam hal-hal yang baik, pokoknya yang tidak menyimpang dari ajaran agama. Pokoknya jadi istri itu cari pahalanya luar biasa mudah. Makanya alhamdulillah kita diciptakan di wanita ya taat sama suami udah pahala. Surga udah kunci surga itu Bu. Ya. Taat sama suami dalam kebaikan, kemudian menjaga kehormatan diri dan keluarga. Nah ini, awas, karena perempuan itu banyak omongnya, perempuan itu banyak suka curhatnya, kadang aib-aib keluarga itu diceritakan ke teman-temannya. Maka itu tolong untuk disimpan rapat baik-baik saja untuk diri sendiri. Ya, untuk diri sendiri. Pokoknya itu harus disimpan baik-baik, karena kan kita tidak tahu hati orang lain itu seperti apa. Misalnya kita curhat tentang kehidupan keluarga yang chaos lah gitu maksudnya ya, naudzubillah astagfirullah. Nanti kan kita nggak tahu hati orang lain yang kita cerita ke dia tuh, entah mungkin teman, nah gitu kan. Nah itu kadang memang orang lain itu ada yang tidak bisa melihat kita itu bahagia. Maka dari itu tadi mohon untuk menjaga aib keluarga ya. Suami dan istri semua harus sama-sama menjaga rapat-rapat ya. Kemudian jadi kewajiban istri itu mengelola rumah tangga ya. Jadi istri itu sebenarnya capek Pak, ngurus suami, ngurus anak, ngurus rumah tangga ya. Makanya kenapa nanti istri itu harus dimuliakan. Pak Bu, saya katakan bahwasannya ketika Bapak memuliakan istri Bapak nanti, maka tidak akan mengurangi, tidak akan merendahkan atau bahkan menghilangi derajat Bapak nih sebagai pemimpin keluarga atau sebagai laki-laki. Ya. Maka muliakan istri Bapak. Memuliakan itu seperti apa sih? Memuliakan itu. Hah?
Nah, ngomongnya bisik-bisik gak kedengeran nih. Memuliakan itu satu, ya, menghargai kekurangan istri. Memuliakan istri itu ketika kita tidak bersifat, apalagi sekarang kan lagi musim bahasa patriarki, ya kan? Itu ketika laki-laki itu merasa kan saya udah ngasih kamu nafkah, ya udah sisanya kamu ngerjain sendiri. Nah itu nggak boleh, ya. Pokoknya dalam rumah tangga harus saling. Misalkan istri lagi nyuci piring, yuk dibantu nyuci piring. Entah atau mungkin bapak mengerjakan pekerjaan lainnya, nyapu kek, ngepel, atau nganuin baju, jemur baju, harus baju. Nah itu hal-hal seperti itu ya bapak ibu dilakukan bersama, itu akan terus ibaratnya menguatkan keharmonisan di dalam rumah tangga. Maka insya Allah ketika bapak dan ibu menjalani kehidupan rumah tangganya yang dipenuhi dengan kesalingan seperti itu, tidak saling egois lah, saling membantu, meskipun itu kata bapak itu kan bukan tugas saya, itu tugas istri saya, udah biarin. Nah jangan seperti itu. Meskipun itu tugas istri, muliakanlah dengan dibantu, dengan diringankan. Maka insya Allah nanti ketika istri saling ridho, suami ridho, maka Allah akan meridhoi juga. Seperti itu ya. Kemudian satu lagi ini tentang berhubungan suami istri, ya, bergaul sama suami istri. Itu kan harus ada adabnya. Makanya kenapa harus belajar fikih pernikahan, supaya mempelajari bagaimana adab menggauli istri. Ya. Kemudian ada doanya ya, doa sebelum berhubungan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Itu kalau bisa dihafalkan ya Pak. Ya Ibu juga nanti dihafalkan ya. Maka insya Allah nanti ketika segala halnya dilakukan dengan menyertai Allah di dalamnya, ya, baik itu doa-doa, niat-niat, maka insya Allah apa yang dilakukan kita itu Allah ridho. Dan tadi artinya dari doa Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana, artinya itu ya Allah, Allahumma jannibna syaitan, jauhkanlah kami dari syaitan. Wa jannibis syaitana ma razaqtana, dan jauhkanlah setan itu dari apa yang Engkau karuniakan kepada kami. Maka nanti insya Allah ketika nanti dikaruniai anak, Allah berikan anaknya nanti soleh, soleha. Meskipun memang yang harus memupuk anak ini supaya soleh, soleha itu kan kita sebagai orang tua. Nah ini ya nanti dibahas tuh sama Bu Dokter bagaimana menyiapkan generasi penerus, ya kan, yang baik, yang akan menjadi generasi penerus atau generasi emas seperti itu ya. Tadi adabnya saling ridho, ya, saling ridho. Ketika mau menggauli istri itu harus saling ridho. Istrinya mau nggak, istrinya kelihatan capek nggak, jangan kayaknya kelihatan lagi payah, lagi capek, lagi sakit dipaksa, jangan ya. Yaitu saya kan tadi tuh ada rohmah, saling menyayangi. Jadi nanti harus saling ridho. Ketika mau, meskipun itu kewajiban istri ya melayani suami ya, tetapi suami juga harus melihat nih bagaimana kondisi istrinya, apakah lagi sakit, apakah lagi capek, apa ditanyakan dulu, jangan main jebret aja, kasihan ya. Ya gitu kan, untuk menjaga harmonisan. Oke. Niat sudah, adab sudah. Kemudian tata cara mandinya, tata cara mandi besarnya. Ya, harus membaca basmalah. Sunnahnya membaca basmalah, ya. Kemudian membersihkan najis-najisnya, kemudian berwudu, ya. Kemudian habis itu mandi. Tapi usahakan dari sebelah kanan dulu ya. Utamakan dari sebelah kanan, bagian sebelah kanan, kemudian sudah tertibkan semua sudah. Yes, udah Bu, alhamdulillah. Baik, karena Ibu Dokter atau Ibu Bidan sudah datang, akan memberikan penyuluhan terkait dengan kesehatan ya mungkinnya, atau generasi penerus seperti itu. Maka saya akhiri. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, dan sekali lagi saya titip untuk terus belajar. Pulang dari sini pelajari bagaimana otak laki-laki, perempuan, karena itu mempengaruhi pola dan sikap supaya bisa dipahami. Kemudian fikih pernikahannya ya, karena di dalamnya akan memuat adab-adab atau juga yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga dan kehidupan pernikahan nanti ya. Baik, maka untuk mengakhiri kegiatan hari ini sebelum Bu Bidan masuk,
Mari kita sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diminum dulu sih, Ibu. Takut haus.